Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Komi Aprilia. Pemirsa, mewakili sebagai wali murid yang ada di Surabaya, saya juga sebagai wali murid ini, bahwa kemarin pada saat pengambilan rapot itu sudah ada sosialisasi tentang kurikulum digital yang akan segera diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Nah, sebenarnya kurikulum digital ini seperti apa, kemudian nanti implementasinya terhadap anak-anak ini juga seperti apa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak William, anggota DPRD Kota Surabaya, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang kurikulum digital yang akan segera diterapkan di Kota Surabaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapak mewakili wali murid yang ada di Surabaya, Pak. Sebagai emak-emak Surabaya. Iya, Mama Surabaya. Anak saya dua, Pak. Satunya SD, satunya SMP. Ya. Pada saat pengambilan rapat kemarin, yang di SD pun ini sudah ada sosialisasi dari sekolahnya bahwa nantinya akan ada kurikulum digital di sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Khususnya yang SD ini kemarin baru dijelaskan kalau akan ada pembelajaran tentang coding, begitu. Saya juga masih belum tahu ya bagaimana nanti implementasinya, apakah ini menjadi sebuah ekstrakurikuler atau menjadi pelajaran wajib. Karena kita juga melihat anak-anak ini tidak semua anak tertarik dengan TIK. Betul. Ya kan, ketertarikannya anak-anak itu kan beda-beda ya Pak ya. Makanya ada semacam kursus coding begitu untuk anak-anak yang tertarik aja. Betul, Kalau nggak betul. tertarik juga susah kan diajarkan. Nah, tapi kita dari dasarnya dulu Pak, sebenarnya kurikulum digital yang dimaksudkan, yang sudah disosialisasikan terhadap wali murid ini yang seperti apa sih Pak? Nah, ini kemarin kita juga pertanyakan ke Dinas Pendidikan juga. Kurikulum digital itu apakah maksudnya kurikulum pelajaran digital atau mendigitalisasikan semua pelajaran, jadi memakai alat-alat digital misalnya. Iya, betul. Itu bedanya sangat jauh Mbak. Kalau kurikulum digital itu berarti anak-anak diajari coding, binary number, jadi nomor-nomor biner. Jadi nanti belajarnya 011001 untuk bahasa pemrograman, atau pengajarannya menggunakan alat-alat digital gitu ya. Nah, kalau yang sudah disosialisasikan dari beberapa orang tua mengatakan bahwa memang nanti akan ada coding, kemudian akan ada Mobile Legend. Nah, ini kami juga akan mempertanyakan gitu ya, apakah esensinya penting untuk kelas SD dan SMP. Karena untuk coding, untuk belajar programming dan binary number, itu kan SD belum sampai ke sana. Tingkat ini ya Pak, pemikiran apa? Pelajaran matematikanya. Karena nanti coding kan masih perlu pemrograman C++, perlu belajar aljabar, perlu belajar kalkulus, perlu belajar if then itu apa, probabilitas dan sebagainya. Itu kan di kelas-kelas SMP, SD kelas 1 sampai kelas 4 kayaknya belum diajarkan gitu loh. Nah, apa urgensinya kalau mengajarkan coding di anak, misalnya dari anak kelas 1 sampai kelas 4 gitu ya. Mungkin itu bisa jadi ekstrakurikuler saja dengan coding-coding yang simple tanpa bahasa pemrograman, cuma tinggal nempel-nempel gitu aja. Cuma itu kan juga urgensinya saya kira masih belum penting banget. Masih gitu belum penting ya untuk SD begitu untuk ya SD, Pak ya. Nah, untuk SMP nanti memang persiapan untuk ke SMA-nya. Dasar-dasar coding saya kira juga oke lah pakai program C++. Tetapi saya harapkan juga bukan kurikulum yang wajib. Ya, mending ekstrakurikuler atau berarti masuknya ke ekstrakurikuler atau mungkin mata pelajaran pilihan gitu ya. Karena betul Mbak tadi sampaikan ketertarikan orang itu beda-beda. Iya, betul. Nah, bakat anak juga beda-beda, logical thinking mereka juga beda-beda. Kalau dipaksakan nanti pasti akan mempengaruhi nilai. Karena coding itu bukan sesuatu yang mudah. Itu matematika seperti aljabar, kalkulus dengan integral, dengan limit itu. Kalau memang bukan mereka yang tertarik dengan matematika, dengan coding, kayak kira akan membosankan dan ruwet gitu ya. Ibu-ibu yang bisa ngitung duit aja kalau disuruh belajar coding juga nggak bisa nih. Betul. Apalagi nanti mama kalau misalnya ada tugas atau ditanya sama anak-anaknya tentang coding, ibu-ibunya jadi tidak bisa bantu gitu. Mau menjelaskan gimana tentang integral 3, layer 3 misalnya, limit sampai tak terhingga, seperti itu kan masih level SMP, masih belum perlu sih saya kira. Baik. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak William sendiri, kurikulum digital atau mendigitalisasi kurikulum yang sudah berjalan saat ini, kalau yang saya lihat anak-anak SMP itu, anak saya terutama ya Pak ya, anak saya ini sudah
ujiannya sudah menggunakan handphone. Betul. Jadi melalui website begitu. Ya. Apakah ini yang mungkin dimaksud kurikulum digital? Bisa jadi yang dimaksud sebenarnya kurikulum digital adalah mendigitalkan pengajarannya, kemudian untuk ujiannya gitu ya. Cuma kita juga sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, jangan sampai membebani orang tua. Ya, jangan sampai harus punya handphone baru bisa ujian misalnya. Iya. Atau mau ikut ekstrakurikuler harus beli handphone yang bisa untuk programming atau coding atau untuk games gitu. Itu sudah kita bilang jangan sampai seperti itu gitu. Baik. Ya. Namun yang saat ini berjalan kan kalau yang saya tahu anak-anak SMP terutama ini ujiannya mereka sudah menggunakan gadget, entah itu handphone, laptop, tab atau apapun itu. Nah, untuk sejauh ini sampai saat ini apakah pihak sekolah ini juga menyediakan begitu Pak bagi anak-anak yang mungkin mohon maaf kurang mampu, tidak mempunyai gadget sama sekali, sementara ujiannya harus online. Apakah pihak sekolah juga menyediakan Pak? Ya, kita sudah minta juga karena sudah jadi digital dan harus online. Semua sekolah negeri harus komputernya tersedia untuk mereka. Jadi baik yang punya gadget sendiri maupun yang tidak punya. Bahkan lebih baik untuk melakukan ujian ya pakai komputernya sekolah. Jangan pakai punya sendiri supaya tidak ada ketimpangan. Kasihan kan misalnya salah satu anak yang mampu mereka pakai laptop yang lambangnya apel gitu ya, buah. Kemudian yang satu yang masih loadingnya lama sekali kan ini juga berpengaruh. Jadi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dan ketimpangan teknologi juga. Mereka bisa mengerjakan dengan cepat karena komputernya lebih cepat. Iya. Dan yang satunya mungkin lemot gitu ya. Jadi prosesnya masih lebih lama. Jadi kita minta komputernya disediakan dari sekolah yang negeri. Berarti untuk ujian online yang sudah dilakukan di beberapa sekolah negeri ini memang sudah aturan dari pemerintah Kota Surabaya atau sesuai kemampuan sekolah-sekolahnya saja Pak? Kita minta semua sekolah negeri berlaku yang sama pakai komputernya dari sekolah ya, supaya tidak ada ketimpangan itu lagi. Berarti memang sudah ada peraturan dari pemerintah Kota Surabaya. Cuma, kita harus lihat juga pelaksanaannya di lapangannya belum tentu juga. Yang saya lihat sih masih yang tidak mempunyai gadget baru bisa menggunakan milik sekolah. Kalau misalkan ada gadget ya sudah nggak apa-apa. Cuman menjadi masalah baru nggak sih Pak kalau misalkan nih mereka ujiannya online, berarti kan mereka bisa juga mencari jawaban di internet. Nah, itu. Kalau kita sekolah dulu Pak, untuk nyontek aja harus nulis di tangan lah, di paha, di tabel kertas, begitu segala macam. Nah kalau sekarang dengan segala kemudahan dan juga teknologi ini, apakah menjadi masalah baru terhadap anak-anak yang pada saat ujian akhirnya mereka mencari jawaban di online, apalagi ada ChatGPT dan segala macamnya saat ini. Betul, itu kenapa kita minta menggunakan komputer sekolah, karena kalau ke komputer sekolah bisa di-lock, dikunci. Kalau punya pribadi, wah bisa akal-akalnya banyak sekali. Jadi bisa pakai, kalau pindah layar aja pakai alt tab gitu kan cepet sekali bisa. Jadi kita minta sekolah negeri nanti ke depannya akan kita awasi juga ujian pakai komputernya sekolah aja yang bisa dikunci, benar-benar dikunci. Cuma soal itu aja, pengerjaannya di komputer. Karena kalau tablet atau laptop yang lainnya milik pribadi sampai rumah bisa diprogram juga, apalagi mereka yang cerdas-cerdas gitu ya. Apalagi orang Indonesia, anak-anak Indonesia ini kan cerdas sekali. Ada aja akalnya gitu ya. Lebih cerdas anaknya daripada orang tuanya gitu ya. Baik, saya masih banyak pertanyaan tentang kurikulum digital. Apakah nantinya kurikulumnya digital atau mendigitalisasikan kurikulum yang sudah ada? Kita akan berbincang lagi ya Pak ya, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Pak William, dan kita masih bicara tentang kurikulum pendidikan di Kota Surabaya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa nantinya akan ada pendidikan tentang coding dan juga Mobile Legends di sekolah-sekolah di Surabaya. Nah, saya kembali lagi ke Pak William. Kalau tadi kita bicara tentang digitalisasi kurikulum begitu ya, kita balik lagi ke topiknya adalah kurikulum digital.
kita bicara tentang coding dulu Pak, yang ini sudah lama sebenarnya ya, kayak di sosial media juga sudah banyak bahkan kursus-kursus coding khusus untuk anak-anak gitu, mulai dari usia sekian tahun yang mungkin masih ya sekitar SD lah begitu. Tapi menurut Pak William sendiri, di batas usia berapa anak-anak ini mampu dari otaknya itu juga mampu untuk menjalankan coding atau belajar tentang coding gitu Pak? Jadi kita harus lihat beberapa hal ya. Yang pertama, kalau secara umum, secara global, tentunya kita harus lihat sampai mana pelajaran matematika yang sudah diberikan di sekolah. Gitu ya. Tapi kan juga ada anak-anak yang punya kecerdasan yang khusus gitu ya. Kalau yang itu kita tidak perlu ngomong lah ya. Jadi mereka punya ketertarikan khusus dengan digital, punya kecerdasan khusus gitu untuk coding, itu hal yang lain. Itu dari anak yang muda sekalipun bisa lakukan karena mereka tertarik gitu ya. Tapi kalau secara umum paling enggak sih kalau saya bilang setelah mereka bisa menyelesaikan tingkat level kalkulus dan aljabar, itu biasanya kelas 2 SMP kalau nggak salah. Ya karena dasar-dasar coding itu kan ada integral, limit, kemudian probabilitas dan lain sebagainya. Itu baru diajarkan mungkin kelas 1, kelas 2 SMP gitu ya. Tapi tanpa dasar yang itu berarti kan mereka bukan coding mendasar, cuma mereka menurut saya cuma menempelkan apa-apa hal-hal yang sudah di coding oleh orang lain. Gitu ya. Iya. Jadi cuma ngerajut gitu, bukan mereka menciptakan, sehingga mereka itu cuma ya kayak permainan aja, bukan sesuatu yang bisa menghasilkan yang luar biasa dari awal sih. Berarti kalau untuk pelajaran coding yang sebenarnya yang memang anak-anak ini harus istilahnya mulai dari nol begitu. Betul. Ya Pak ya, mulai dari awal itu mungkin setelah kelas 2 SMP. Ya. Begitu. Setelah diberikan ada pelajaran tentang integral, limit, probabilitas, semua kan dasarnya dari situ sih. Baik, tapi kalau dari DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya, sejauh mana sih Pak pembahasan kurikulum digital ini yang sudah dibahas oleh DPRD, Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Kota Surabaya? Kami belum membahas secara spesifik ke kurikulum ya, kurikulum digitalnya, karena kurikulum yang baru dari pemerintah pusat baru di launching beberapa bulan yang lalu. Dan sementara ini kami di DPRD sedang merancang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi belum sampai ke dalam sampai kurikulumnya seperti apa, tapi mungkin bulan-bulan ke depan kita akan tanyakan itu. Karena bulan depan kita kan juga ada mulai perubahan anggaran tahun 2025 dan bulan berikutnya untuk penganggaran 2026. Kita harus tahu kurikulumnya dulu seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nanti di situ akan kita tanya sih. Baik. Jadi maksudnya kurikulum digital ini apa? Apakah tadi kurikulum mengenai bilangan binary 0110 dan lain-lain itu coding atau mendigitalisasi kurikulumnya gitu. Tapi menurut saya sih kalau untuk pemerintah Kota Surabaya tingkat SD SMP untuk coding saya kira mungkin mulai kelas 2 ke atas gitu ya, kelas 2 SMP ke atas, dan itu mungkin juga lebih baik untuk jadi ekstrakurikuler juga, bukan mata pelajaran yang wajib gitu ya, karena seperti tadi Mbak bilang sendiri kalau itu perlu tertarikan anak seperti gitu ya. Jadi anak yang mungkin perempuan mungkin tidak tertarik dengan robotika dan memprogram bagaimana jalannya robot. Mungkin ada anak laki-laki yang lebih suka, ini harus saja jadi pilihan. Jangan membebani anak dengan sesuatu yang dipaksakan untuk mereka jadi tertarik sih. Baik. Dari pemberitaan yang sudah beredar, terutama untuk pemberitaan online ini Pak ya, itu bahwa sudah ada omongan nantinya Mobile Legends akan masuk ke kurikulum digital di sekolah-sekolah Surabaya. Yang kita ketahui Mobile Legends ini sekarang masuk ke e-sport begitu. Meskipun saya juga nggak tahu sih Pak sebenarnya sportnya dari mana begitu. Tapi kalau kita bahas tentang Mobile Legends-nya dulu Pak, apa sih Pak yang bisa diambil, sebuah keuntungan yang bisa diambil dari kita main Mobile Legends?
Mobile Legend ini ya pro dan kontra ya. Jadi kita bisa melihat positifnya juga negatifnya juga ada. Kita lihat positifnya sih anak-anak bisa berpikir secara taktis karena mereka harus memikirkan taktik bagaimana mengalahkan tim lawan gitu ya. Juga bisa bekerja sama dengan tim. Jadi kerjasama tim gitu. Selebihnya saya juga nggak tahu juga. Selebihnya mungkin bisa menghasilkan uang karena nanti ada kayak seperti uang digitalnya di Mobile Legend banyak sekali fitur-fitur yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Tetapi kalau untuk anak SMP saya kira jangan sih. Jangan ya Pak ya. Baik. Nah ini kan di pemberitaan online terutama yang sudah beredar itu nantinya coding dan juga Mobile Legend ini bisa masuk ke kurikulum digital. Dari Pak William sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, bagaimana pendapat Bapak tentang kedua apa ini Pak? Dua coding dan juga Mobile Legend ini nantinya masuk ke kurikulum digital. Apakah nantinya memberikan keuntungan atau justru malah lebih banyak negatifnya? Positifnya kurang begitu? Ya ini tergantung nanti dari sekolah masing-masing bagaimana mengarahkan gitu ya. Sebenarnya saya sih inginnya semua SMP di Kota Surabaya itu kualitasnya sama. Gitu. Tetapi di lapangan kan tidak bisa seperti itu. Tuh. Dan jangan sampai dengan kurikulum coding ini malah nanti menjadi beban orang tua. Apalagi Mobile Legend. Mobile Legend ini kalau dijadikan kurikulum wajib sih saya kurang setuju. Karena kan perlu ada gadget. Betul. Dan tidak sembarang gadget yang bisa untuk Mobile Legend. Bahkan sekarang aja ada gadget yang khusus untuk game begitu ya. Dan harganya lumayan gitu ya. Nah jangan sampai membebani orang tua gitu ya. Jadi kalau coding masih oke lah. Coding kita bisa masih boleh lah ya Pak masih bisa menerima karena nanti akan membuat anak itu bisa mengerti logical thinkingnya juga terlatih dari bagaimana mereka memprogram. Tetapi kalau Mobile Legends sendiri lebih baik sih kalau anak diajarkan bagaimana mengembangkan program Mobile Legends-nya. Mengembangkan program Mobile Legends-nya, bukan bermain Mobile Legends-nya? Betul, ya. Jadi mungkin kalau bisa bekerja sama dengan developernya dan developernya berani buka itu bagaimana mereka memprogram hal itu dan mengajari anak-anak untuk memprogram, membuat game yang model-model Mobile Legends, membuat sendiri, it's okay. Tapi kalau kurikulumnya main gini, ya mending ikut e-sport aja. Baik. Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang pendidikan di Kota Surabaya Pak ya, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita masih berbicara tentang kurikulum yang ada di Kota Surabaya. Kalau kita bicara tentang pendidikan itu kayaknya nggak ada masalah begitu ya Pak ya. Di setiap pendidikan itu pasti ada aja masalahnya. Apalagi kurikulum di Indonesia ini sering sekali berubah begitu. Nah, untuk saat ini di bulan Juli ini kan sudah banyak anak-anak SD, SMP maupun SMA masih baru begitu ya Pak ya, sudah ada pengumuman dan lain sebagainya. Kita bicara tentang kurikulum yang saat ini berjalan. Menurut Pak William sendiri dengan kurikulum yang baru berubah ini, apakah cukup menjawab pertanyaan masyarakat dengan keresahan-keresahan kurikulum yang sebelumnya begitu Pak? Saya kira dari pemerintah pusat sudah buat kajian ya Mbak ya untuk menutupi kelemahan-kelemahan kurikulum yang lama. Jadi di kurikulum yang baru ini akan membenahi apa yang dulu kurang baik di kurikulum yang lama dan memperkuat lagi apa yang sudah baik di kurikulum yang lama. Dan perubahan kurikulum saya kira beberapa memang perlu diadakan karena ada perubahan perkembangan dunia. Jadi perkembangan kemajuan teknologi dan sebagainya. Kalau kita stagnan di satu kurikulum maka kita tidak akan mengikuti kemajuan teknologi di dunia gitu ya, semakin ketinggalan. Tetapi juga ada bagian kurikulum yang tidak boleh diotak-atik gitu ya. Contohnya adalah bagaimana membentukkan karakter sesuai dengan budaya Indonesia. Jangan ikut-ikut kurikulum budaya orang luar gitu ya.
kemudian tentang sejarah bangsa Indonesia, tentang budaya, tentang bahasa. Karena kadang-kadang saya juga sedih kalau melihat beberapa anak di kota Surabaya di Indonesia malah bahasa Indonesia kacau, lebih pintar di bahasa asingnya. Yang paling enggak bahasa asing adalah sebagai suplemen daripada bukan yang bahasa ibunya ya. Oke, baik Pak, kalau kita bahas sedikit tentang kurikulum yang baru ini, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan kurikulum yang baru ini dengan kurikulum yang sebelumnya begitu? Jadi kurikulum yang baru ini kan ada yang namanya deep learning ya Pak ya. Oke. Jadi mempelajari sesuatu sampai ke dalamnya, tidak cuma di kulitnya. Kalau yang di kurikulum lama kan kurikulum merdeka, anak bisa bebas mencari sendiri, bisa mengeksplor sendiri gitu ya. Makanya di deep learning ini akan dibahas, selain mereka mengeksplor, dengan bantuan guru akan lebih mengupas lebih dalam lagi gitu ya deep learning. Kenapa? Karena kalau dengan kurikulum merdeka dengan budaya Indonesia gitu kok kayaknya masih tidak pas. Karena anak-anak menurut saya belum sedisiplin dan belum rasa ingin tahunya, rasa suka bacanya masih kurang. Ya, kalau mereka bebas mencari apa saja di internet, ya semua dicari di internet aja tapi tidak sampai ke dalam. Nah, deep learning ini lebih sampai ke dalam-dalamnya. Oh, jadi itu yang membedakan antara kurikulum merdeka yang sebelumnya dengan kurikulum yang saat ini berjalan begitu ya Pak ya. Baik, tapi kalau dari sisi siswa sendiri, adakah perbedaan pembelajaran sih Pak? Kadang-kadang saya dulu waktu sekolah juga kebetulan angkatan saya itu angkatan percobaan begitu. Jadi suka bingung gitu waktu sekolah itu, tahun lalu sekolahnya begini, tahun berikutnya oh ternyata pembelajarannya sekarang seperti ini. Ada perbedaan yang cukup signifikan nggak Pak untuk anak-anak sendiri yang sekolah gitu? Sebenarnya tidak terlalu signifikan. Cara belajarnya juga semi-semi merdeka gitu, tetapi murid akan bisa mempunyai kesempatan untuk bertanya lebih dalam lagi. Gitu ya, jadi bukan cuma di kulitnya aja. Jadi mereka akan diarahkan untuk menggali rasa ingin tahu mereka, untuk diarahkan lagi untuk lebih suka membaca gitu ya, untuk mengurangi kelemahan dari kurikulum yang sebelumnya. Baik, nah kalau kita kembali lagi ke digitalisasi kurikulum yang sudah ada begitu Pak, berarti kan guru-guru dan juga orang tua ini juga harus diupdate dengan teknologi yang saat ini mungkin sudah lebih terupdate lagi daripada teknologi yang sebelumnya begitu. Apakah ada sebuah seperti pembelajaran khusus untuk guru-guru supaya mereka bisa update teknologinya dan nantinya bisa menyampaikan juga ke siswa-siswinya begitu? Ya, ini tantangan kita ya. Jadi kita akan minta Dinas Pendidikan juga mungkin memperhatikan anggarannya untuk diberikan anggaran khusus untuk pelatihan guru-guru. Memang guru-guru juga harus diupdate kemampuannya. Gitu ya, karena dengan teknologi yang semakin cepat itu harus ada penyesuaian dan pelatihan lagi. Itu dari guru-gurunya, dari orang tuanya ini kita minta juga supaya ada selalu komunikasi antara guru dan orang tua murid. Ya, sekarang kan ada zamannya grup untuk aplikasi pesan gitu kan, bisa update selalu gitu sih. Oke, baik. Apakah indikator keberhasilan Pak yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kurikulum digital atau digitalisasi kurikulum ya yang saat ini yang sudah berjalan di Surabaya? Kalau kurikulum digital mungkin belum berjalan, tapi kalau kita bicara tentang digitalisasi kurikulum yang menjadi indikator keberhasilan itu apa sih Pak? Tentunya kita akan lihat IPM Surabaya naik atau enggak, indeks pembangunan manusianya, kemudian juga tingkat putus sekolah, apakah setelah mereka akan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, gitu ya. Jadi memang adalah indikator-indikator nilai juga. Yang saya sayangkan kan juga banyak sekali sekarang kan tidak ada seperti zaman kita tuh udah Eptanas nilai. Iya, betul. Nilai Eptanasnya berapa? Kalau di sekarang kan mengikuti perkembangan zaman, jadi nilai itu dihapuskan ya. Jadi tentu kita lihat dari indeks pembangunan manusianya nanti ke depannya. Baik. Jadi keberhasilannya itu kita melihat dari indeks pembangunan manusianya. Betul, begitu ya Pak ya. Baik, kemudian apakah ada regulasi atau peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan digitalisasi kurikulum di Surabaya ini Pak? Saya kira ada ya, karena kurikulum itu kan dari
dari pusat. Jadi tidak ada perda khusus untuk tentang hal itu. Perdanya cuma sistem pendidikan. Itu pun mengikuti Undang-Undang Pendidikan Nasional. Jadi memang dari atas. Karena untuk pendidikan ini kan terpusat dari pemerintah pusat kurikulumnya. Jadi tidak perlu perda tersendiri atau khusus sendiri, masih belum perlu sih. Baik. Sejauh ini tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh pendidikan Surabaya, terutama digitalisasi ini? Ya, yang paling besar sekarang adalah jumlah gurunya yang kurang Kota Surabaya. Kota Surabaya itu masih kurang 600 guru lebih. Oh iya? Ya, jadi itu cuma sekolah negeri ya. Nah, di 63 sekolah negeri itu masih kurang sekitar 600 guru. Tahun ini mungkin ada yang pensiun lagi, berarti akan nambah lebih dari 600. Dan beban guru jadi berat. Untuk apalagi nanti ditambahi dengan digitalisasi, mereka yang sudah mengajarnya sudah jamnya padat harus mengikuti pelatihan digitalisasi lagi. Karena itu kita akan sampaikan ke pemerintah pusat bahwa Kota Surabaya ini kurang guru. Jadi kita minta tambahan guru dan formasi guru itu hanya dibuka dari pusat. Karena mereka adalah dari Badan Kepegawaian Nasional. Kalau dibolehkan buka guru sendiri dari BKD daerah, kami akan merekrut banyak karena memang kurang. Sangat kurang sekali ya Pak. Sangat kurang sekali, sekitar 600-an. Berarti rata-rata satu sekolah kurang 10 guru. Itu di luar guru agama. Iya. Ya, jadi memang tantangan kita adalah kekurangan guru, di mana sehingga mereka jadwal mengajarnya sangat padat dan ditambahi dengan digitalisasi, tambahi pelatihan lagi ya, kasihan guru-gurunya sih. Meleduk otaknya gurunya. Mungkin ini tuh juga yang menjadi alasan kurang maksimal begitu ya Pak ya. Para guru ini mendampingi siswa-siswinya begitu. Nah, kalau untuk mengatasi masalah ini berarti DPRD harus bekerja sama dengan pusat. Iya, kita akan minta ke pusat. Yang pasti kita akan minta dulu Dinas Pendidikan bersurat untuk penambahan guru. Apalagi sekarang masih ada efisiensi dari pemerintah pusat, jadi belum bisa untuk melakukan penambahan pegawai. Nah ini kita akan minta mungkin dispensasi ya untuk Kota Surabaya. Baik Pak William, terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa, kita mengetahui ya bahwa pendidikan di Kota Surabaya ini masih banyak sekali kekurangannya dan masih banyak yang harus diatasi begitu ya Pak ya, mulai dari digitalisasi kurikulum maupun kurikulum digital yang masih belum direalisasikan, tapi sudah ada sosialisasi. Bahkan kita sebagai wali murid juga sepertinya masih bertanya-tanya nanti ke depannya ini anak-anak nasibnya seperti apa nih dengan kurikulum digital atau digitalisasi kurikulum yang sebenarnya. Semoga nantinya apapun itu keputusan pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya tidak memberatkan salah satu pihak, entah itu sekolah ataupun orang tua, karena tujuannya adalah untuk memajukan kecerdasan anak bangsa. Baik, terima kasih Pak William atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan Bapak. Sama-sama, siap.